Assalamualaikum Pak. Salam Bu, silakan. Pak, Ya. gimana kabarnya Pak? Oh baik, mana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Ini mohon maaf Pak mengganggu waktunya ini Ya, sedikit boleh. ya Pak. Terkait dengan tugas calon guru penggerak nih Pak yang kami angkatan 11. Iya. Jadi kami akan melakukan wawancara dengan pimpinan sekolah asal, wawancara dengan pimpinan tentang praktek pengambilan keputusan di sekolah ini Pak. Oh ya. Jadi mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Kemudian Pak, mungkin bisa juga saya informasikan bahwasanya nanti dari hasil wawancara ini akan kami analisis Pak, sesuai dengan konsep yang sudah kami terima, yang sudah kami pelajari pada modul CGP tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kemudian Pak, dari hasil analisis ini nanti akan kami jadikan sebagai refleksi atas praktek pengambilan keputusan Pak. Ya. Mungkin seperti itu gambaran singkatnya Pak. Ini juga mungkin ya Pak, kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak jadi kepala sekolah Pak di sekolah ini Pak? Oh sudah lama Bu. Kita mulai akhir 2014 SK kan 2015 awal. Berarti luar biasa ya Pak, lebih kurang 10 tahun. Lebih kurang. Berarti saya yakin sekali sudah banyak Bapak mengambil keputusan-keputusan ya Pak ya terkait dengan sekolah, terkait dengan program, guru atau juga tentang kebijakan-kebijakan ya. Tentunya dalam pengambilan keputusan tersebut banyak mungkin kasus-kasus dilematis yang Bapak Ya temukan pasti, Pak. pasti. Karena sudah cukup lama, banyak pula kendala-kendala atau banyak pula mungkin kasus-kasus yang dihadapi. Ya dilemanya lah Bu ya. Iya. Ya mungkin seperti itu Pak. Saya yakin sudah banyak Bapak sudah berhasil mengambil keputusan berbasis kebajikan sehingga sekolah ini tetap berjalan sesuai apa adanya. Baiklah Pak, mungkin dalam wawancara ini saya ada pertanyaan pemandu ya Pak untuk memandu kita dalam lancarnya percakapan kita. Mungkin kita mulai saja ya Pak. Ya silakan. Ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Bagaimana Pak? Kita sebenarnya di dilema etika atau bujukan moral itu segala sesuatu itu pasti ada dilema. Tentu kita sebagai pimpinan walaupun guru-guru tidak tahu, kita tetap mengidentifikasi, kita komunikasi atau bertanya atau melihat-lihat situasi dan kondisi. Jadi pada prinsipnya memang kita identifikasi dengan melihat apa yang terjadi. Kemudian setelah kita mengidentifikasi atau sebab-sebab atau dari pandangan-pandangan yang berbeda itu, kemudian kita pikirkan bahwasanya segala sesuatu itu yang dilematika atau bujukan moral itu kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Artinya segala sesuatu yang kita ambil walaupun keputusan itu berisiko, tetapi itu wajib mutlak. Kemudian kuncinya di situ tidak akan terjadi bahwasanya dari pihak tertentu itu merasa dirugikan, dikecilkan, kemudian didiskriminasi dan sebagainya. Seolah-olah di antara itu kita berusaha untuk mengamankan situasi dan kondisinya. Seperti itu kita diawali. Oh iya, luar biasa ya Pak. Jadi dalam mengidentifikasi ini Bapak betul sangat hati-hati ya Pak ya. Ya. Dari pembicaraan Bapak barusan dapat saya tangkap, Bapak sangat hati-hati sekali. Kemudian Bapak akan berusaha mengamankan orang-orang yang terlibat dalam dilematika ini. Ya. Kemudian tidak ada pihak yang dirugikan sehingga keputusan yang diambil betul-betul win-win solution, sama-sama menang gitu ya Pak ya. Tidak ada yang dirugikan. Mungkin
Ini Pak, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak dan mengandung nilai kebajikan. Berarti dilematika ini maksudnya. Artinya dua masalah Ya. dalam suatu dilematika. Tentu kita dalam menjalankan itu, kemudian mengamankan keputusannya itu, kita pertama itu adalah melakukan komunikasi lebih awal dengan pihak yang pertama. Kemudian kita juga melakukan komunikasi kepada yang keduanya yang sama-sama penting, yang sama-sama penting. Di dalam ada kegiatan yang kita lakukan seperti itu, tentu kita antara yang satu dengan yang lainnya itu agar tidak terjadi pertentangan, agar tidak terjadi perselisihan dan sebagainya, sehingga kita mungkin yang bisa kita lakukan ya, kita pertama adalah memecahkan suasana, kemudian mana perlu kita lakukan itu adalah mempertemukan, kemudian kita berikan pemahaman. Berarti kata kunci yang kedua adalah pemahaman. Kemudian kata kunci yang ketiga adalah terus artinya mendampingi. Nah, yang ketiga adalah mendampingi terus agar tidak terjadi benturan-benturan yang sama-sama penting yang kita anggap seperti itu. Iya, berarti betul ya Pak ya. Berarti dalam menjalankan pengambilan keputusan, pertama langkah Bapak tadi adalah mengkomunikasikan dengan. Ya, jadi yang di daerah kasus atau yang sedang mengalami kasus Bapak jalin komunikasi, kemudian Bapak memahami kasusnya seperti apa, setelah itu baru mengambil keputusan dari informasi dan tetap mendampingi. Nah, jadi tetap mendampingi yang siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Oh iya, ya Pak. Ini untuk kasus-kasus yang dilematik ya Pak ya, yang itu artinya sama-sama benar itu. Sama-sama benar. Jadi kita dihadapkan untuk memilih, dia sama-sama benar, tapi harus dilakukan Pak. Mungkin seperti itu Pak. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oh ya, artinya kalau untuk yang khusus untuk dilematika, yang artinya tidak secara prosedur kerja, yang pertama itu adalah pengalaman yang pernah dilaksanakan itu. Kemudian kita memikirkan dulu, bahwasanya yang kita hadapi itu sangat penting atau tidak penting, ataupun kurang penting, ataupun semuanya itu adalah feedback ataupun efek-efek. Dari efek-efek itu kita sendiri dulu memikirkannya. Kemudian kalau seandainya kita membutuhkan pihak tertentu yang kita anggap itu agak sulit untuk dipecahkan, itu langkah berikutnya saya pernah ambil adalah memanggil staf pimpinan yang dianggap bisa untuk meminta keterangan atau meminta pendapat, ide dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu bisa kita lakukan adalah melakukan pendekatan kepada yang bersangkutan. Nah, itu langkah-langkah yang bisa diambil. Artinya segala sesuatu kuncinya itu tidak ada pimpinan itu memihak. Nah, itu kan salah satu kunci. Jadi betul-betul sangat hati-hati ya Pak ya. Jadi dari pembicaraan barusan dapat saya tangkap Bapak bahwasanya Bapak sangat hati-hati. Pertama, Bapak akan mengenali dulu kasusnya seperti apa. Kemudian ketika betul-betul kasusnya berat atau memang butuh orang lain, Bapak memanggil staf pimpinan untuk bekerja sama. Selanjutnya baru memberikan pengambilan pendekatan kepada yang mengalami
kasus kemudian langsung memberikan solusinya seperti apa. Ya, Ya. seperti itulah. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif menurut Bapak? Kalau menurut saya yang paling efektif itu adalah pertama adalah komunikasi. Dilematika itu semua kita yang ada di sekolah misalkan, Iya. itu semuanya ada itu. Kita lakukan pendekatan individu, kemudian kita berikan pemahaman, pengarahan, kemudian kita berikan pengertian dan sebagainya. Kalau misalkan yang bersangkutan itu kurang puas dan sebagainya, yang namanya manusia itu tidak ada yang puas, yang manusia itu pasti membenarkan diri, yang seperti itu juga yang lainnya. Jadi tidak ada yang betul dan tidak ada yang salah. Jadi sama-sama benar. Nah, maka dari segi itu kita memberikan pandangan bahwasanya yang paling efektif itu menurut saya adalah pandangan itu mengarahkan pandangan kepada yang bersangkutan bahwa segala sesuatu itu harus dimulai dari titik hati yang paling dalam. Mudah-mudahan dengan cara kita memberikan pandangan dan pengertian itu yang paling efektif biasanya kita lakukan. Berarti menurut Bapak yang paling efektif dalam kasus dilema etika adalah memberikan pandangan kepada yang bersangkutan, ya, yang menangani dilema, yang memberikan pandangan. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus dilema etika? Apa tantangan yang Bapak hadapi terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya tantangan yang dihadapi yang terberat, yang terbesar, kemudian yang tidak bisa diselesaikan itu sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Tantangan yang terbesar itu semuanya bisa akan berjalan Ya. apabila kita melakukan suatu pendekatan baik itu bersifat perorangan maupun kelompok bisa kita lakukan. Segala sesuatu yang tantangan itu walaupun pada hari pertama itu tantangan itu agak berat, tapi tetap kita berikan suatu pemahaman. Pasti itu yakin itu kita pernah lakukan seperti itu. Di hari kedua itu sudah melemah. Kemudian di hari ketiga itu juga sudah berhasil melemah. Sehingga yang dianggap tantangan besar dari awal pertama tadi itu tidak ada lagi. Ya. Nah, seperti itu. Yang saya tangkap tidak menemukan tantangan berarti, ya Pak ya. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menangani atau menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Oh, begitu. Saya tidak mempunyai jadwal. Tidak mempunyai di mana dan kapan saja dan kapan saja. Waktu yang tidak tepat. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu persoalan tentang pekerjaan itu, walaupun keberadaan saya itu sudah di luar jam kerja, itu tidak saya undur itu, tidak ada pengunduran, langsung ditanggapi, langsung diselesaikan. Kalau kita mengundur itu, membuatkan jadwal besok lah, hari itulah dan sebagainya, itu akan memicu terjadinya perubahan fakta itu nanti dari segala sesuatu persoalan yang ada itu. Berarti langsung bertemu kasus langsung selesaikan ya Pak, tidak dijadwalkan. Kira-kira bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Kita langsung menyelesaikan. Kita lakukan itu segala persoalan yang terjadi di tematika dan moral itu. Ulang dari segi pekerjaan itu kan banyak segala sesuatunya yang kita hadapi, yang kita dapati. Kemudian langkah-langkah itu ya. Bentuk atau prosedur seperti apa? Prosedurnya itu tidak berbentuk, kecuali segala sesuatu yang dilematika itu adalah suatu skop secara kedinasan.
misalnya sekelas itu tentang kedinasan yang di dalamnya ada dilematika dan kebijakan moral itu memang harus didudukkan atas unsur-unsur kepentingan itu atau membutuhkan orang banyak atau membutuhkan personil di pimpinan misalkan itu misalnya bisa informasikan besok pagi kita bisa bertemu di ruang sekolah seperti itu. Ya Pak ya. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema itu? Ada nggak orang yang Bapak libatkan? Sebenarnya tadi ada kalau secara keseluruhan dia itu ada dua titik yang kita pegang. Pertama secara kedinasan, kemudian secara moral. Kalau secara moral mereka itu misalkan ada dilematika yang dihadapkan terhadap kita itu bisa langsung kita selesaikan. Tapi kalau dilematikanya secara kedinasan kita bisa memanfaatkan pimpinan atasan kita, kepala dinas, kepala cabang atau pengawasan pendidikan ataupun satuan pengawasan dan sebagainya. Ataupun kalau misalnya hal itu tidak terlalu penting atau sifatnya hanya seperti biasa saja, itu bisa kita libatkan wakil sekolah ataupun ketua program. Udah panjang lebar kita bercerita ya Pak, kita di penghujung percakapan kita hari ini. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema itu? Jadi kesimpulannya bahwa dilematika dan membutuhkan moral ada dimanapun, di dalam keluarga kita pun ada. Ini suatu lembaga itu banyak sekali. Maka kesimpulan saya dilematika itu dan didikan moral itu memang ada. Tidak perlu kita khawatirkan, tidak perlu kita takutkan, tetapi adalah bagaimana kita memposisikan kebijakan di situ, kemudian cara pandang kita di situ, kemudian memberikan berbagai cara penyelesaian dan sebagainya. Kuncinya di situ adalah mau dalam untuk menyelesaikan bagaimana orang itu datang kepada kita ataupun melihat adanya benturan-benturan dan sebagainya. Berarti kesimpulannya sebenarnya untuk mendewasakan diri maka perlu ada tantangan seperti yang tadi. Ya, berarti untuk pengambilan keputusan betul-betul harus berhati-hati sekali Ya, apalagi terutama yang berkaitan dengan dilema etika ya Pak. Mungkin Pak untuk hari ini terima kasih sekali atas waktu Bapak. Saya sudah mengganggu Pak. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini ada manfaatnya terutama bagi saya Pak ya. Saya juga mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas waktu. Saya mau pamit ya Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya Pak, nih mohon maaf mengganggu waktunya sedikit Pak. Saya sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, kemudian calon guru penggerak angkatan 11. Kemudian di tugas kami Pak, ada di sini kami akan melakukan wawancara kepada pimpinan kepala sekolah tentang praktek pengambilan keputusan di sekolah ini Pak. Nah, jadi kira-kira ada waktu untuk melakukan praktek pengambilan keputusan di sekolah ini Pak. Bisa. Diberikan waktu untuk Ibu luasnya. Terima kasih ya Pak ya. Sebenarnya Pak, nanti dari pertemuan kita kali ini saya ingin tahu bagaimana praktek pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di sekolah ini, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dilema etika. Kemudian nanti dari hasil praktek ini akan kami lakukan analisis.
Kemudian berdasarkan pengetahuan yang sudah kami peroleh selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Setelah itu dari hasil analisis ini nanti akan kami gunakan sebagai refleksi atas praktek pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di sekolah ini. Nah, mungkin seperti itu gambarannya tentang kegiatan kita hari ini, Pak. Iya, Bu. Nah, jadi mungkin untuk keperluan ini saya mungkin mengajukan nanti beberapa pertanyaan kepada Bapak. Iya. Dan mohon nanti saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan pengambilan keputusan di sekolah ini. Bisa jadi Pak terkait dengan pengambilan keputusan program sekolah, bisa jadi juga kasus-kasus guru atau kasus-kasus siswa. Pokoknya semua pengambilan keputusan lah yang berkaitan yang ada di sekolah ini, Pak. Iya. Kalau boleh tahu Bapak sudah lama menjadi kepala sekolah di sini, Pak? Oh, saya menjabat kepala sekolah baru 1 tahun, Bu. 1 1 tahun. tahun yang dieskakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah. Oh, dari Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah sekali, Bu. Nah, itu. Baru 1 tahun pas dari Juli 2023 ke Juli Udah lebih ya, Pak ya? Udah lebih. Nah, itu. Selama lebih kurang 1 tahun ini pasti sudah banyak ya Pak ya kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini. Kemudian pasti juga dibutuhkan bagaimana Bapak mengambil keputusan yang tepat seperti itu ya Pak. Jadi sudah banyak mengalami kasus-kasus, sudah mengambil keputusan yang tepat demi kemajuan sekolah ini. Mungkin kita langsung saja Pak, saya mempunyai beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana Bapak mengambil keputusan sehubungan dengan kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Terutama mungkin nanti kita fokus kepada kasus-kasus dilematis ya Pak, kasus-kasus yang bertentangan, dia sama-sama benar tapi harus kita lakukan pengambilan keputusan. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Kira-kira bagaimana, Pak? Oh, cara mengidentifikasinya yang pertama tentu di antara permasalahan yang timbul, dilihat dulu mana yang paling urgen. Gitu. Setelah yang paling urgen ditentukan, maka itu yang diutamakan. Contohnya dalam kegiatan, karena di Muhammadiyah ini ada 2 yang menaungi, pertama Muhammadiyah, yang kedua pemerintah. Maka kegiatan Muhammadiyah ini walaupun tidak dikonfirmasikan sering bertabrakan dengan kegiatan yang ada di pemerintah. Tentunya secara tidak langsung ini harus dijalani keduanya, sama-sama membutuhkan, sama-sama untuk perkembangan madrasah, tetapi nyatanya salah satunya harus mengalah gitu kan. Maka seperti itu Bu, seperti di Supala kemarin kami ikut pelatihan yang dilaksanakan oleh pimpinan pusat pendidikan khusus kepala sekolah, sementara kami di sini dibutuhkan gitu kan dengan kegiatan madrasah. Maka saya mengambil yang penting karena ini berkaitan dengan perkembangan madrasah untuk masa yang akan datang. Sedangkan untuk di madrasah digantikan oleh wakil gitu kan dan kegiatan yang dalamnya. Luar biasa Pak. Jadi yang dapat saya tangkap berarti Bapak terlebih dahulu menentukan mana program yang paling penting. Paling penting. Jadi mungkin skala prioritas seperti itu. Jadi untuk menangani kasus-kasus Bapak terlebih dahulu mengenali atau membuat skala prioritas mana terlebih dahulu yang harus dilakukan. Mungkin seperti itu Pak. Kemudian Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Contohnya dalam pengambilan keputusan dalam proses PBN, dalam kehidupan ini tidak selalu berjalan mulus kan Bu. Jadi ada kadang-kadang sakit, itu kadang-kadang ada halangan gitu kan. Contohnya keluarga guru sakit, sedangkan tugas
mengajar wajib dilakukan. Tugas mengajar wajib Maka dilakukan. kami sebagai pimpinan Mm-mm. pertama memberikan kesempatan kepada guru itu untuk menunjuk penggantinya, sehingga proses PBM itu tetap berlangsung sebagaimana seharusnya. Sedangkan yang guru bisa melaksanakan atau membimbing keluarganya yang sakit. Berarti di sini terlihat bahwa ada dua nilai kebajikan yang bertentangan ya Pak. Si guru ini sakit, kemudian sementara dia harus tetap menjalankan tugasnya. Jadi di salah satu ini berarti dia harus tetap menjalankan tugas sementara dia dalam keadaan sakit. Jadi Bapak sebagai pimpinan memberikan solusi mencarikan guru pengganti seperti Pak. Jadi di sini ada dua nilai yang saling bertentangan. Yang pertama mungkin nilai tanggung jawab ya Pak, ya karena dia harus tetap melakukan tanggung jawabnya. Sementara kita juga kasihan karena dia dalam kondisi sakit. Jadi yang bertentangan nilai tanggung jawab dengan belas kasihan. Tapi alhamdulillah sudah ada solusinya dari Bapak tadi ya Pak. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Dalam mengidentifikasi masalah tentu ada yang tadi Bu, mengutamakan yang lebih penting. Mengutamakan yang lebih penting ya Pak. Tentunya dengan musyawarah dengan pimpinan madrasah dan mengambil kebijakan mana yang harus dilakukan. Jadi di sini Bapak dalam pengambilan keputusan lebih mementingkan musyawarah ya Pak. Musyawarah dengan rekan-rekan sejawat di sekolah. Baiklah Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap efektif contohnya itu dalam pembelajaran itu Bu ya. Iya. Dengan diadakannya guru pengganti, maka proses PBM itu tidak terganggu dan berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan keluarga yang sakit tadi tetap bisa mengurus keluarganya, sehingga proses PBM berjalan lancar dan keluarga yang sakit juga mendapatkan seharusnya. Iya. Berarti di sini pengambilan keputusannya benar lawan benar nih Pak ya. Keadaan si guru yang sakit, kemudian dia harus tetap melaksanakan tugasnya. Jadi ada dua nilai yang bertentangan yang sama-sama benarnya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Pak, yang menjadi tantangan kira-kira yang Bapak rasakan selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Dilema etika ini Bu, di madrasah kami tentu berbagai macam tipe gurunya ya. Jadi ketika kami melaksanakan proses PBM, ada guru yang misalnya tidak hadir, nah itu yang tidak sesuai dengan kehadirannya itu tidak sesuai dengan semestinya, tidak atau berhalangan hadir itu tidak tepat, maka di sekolah madrasah kami sudah kami sepakati yaitu sanksi atau denda. Pemberian sanksi denda. Maka tantangannya ketika guru-guru tua itu yang disanksi, dia agak agak komen gitu. Sebab katanya dedikasinya mengajar di sini adalah bersifat dedikasi atau infak gitu kan. Sedangkan kita walaupun infak segala macam, dia tidak boleh terlambat. Aturan harus ditegakkan gitu. Nah, itu tantangannya. Tapi insya Allah dengan pemberian keterangan seperti itu, bahwasanya lembaga ini merupakan wadah resmi, bukan seperti pengajian, maka beliau-beliau yang tua itu menerima, maka berjalanlah sesuai dengan aturan yang semestinya.
Jadi yang dapat saya tangkap berarti tantangannya di sini adalah dari rekan sejawat ya Pak. Sejawat. Jadi ada yang dari keputusan yang diambil ada yang kurang respon. Kurang respon, kemudian ada yang senioritas juga. Senioritas. Gitu Bu. Berarti tantangannya seperti itu ya Pak. Jadi belum sampai kepada keputusan bersama. Dia sudah menjadi keputusan bersama, tapi masih Ketika ada menjalankan itu ada tantangan. masih ada tantangannya ya Pak ya. Berarti belum seluruhnya menanamkan nilai-nilai yang sudah dijadikan. Baiklah Pak, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau iya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Tadi sudah bicarakan tergantung dari masalah berat atau ringannya. Kalau seandainya seperti problema ringan, nah itu diidentifikasi masalahnya ringan, berarti itu bisa langsung dalam mengambil putusan pada saat itu juga. Tapi kalau kasus yang berat membutuhkan pertimbangan atau pertimbangan dari rekan-rekan sejawat, mungkin dibutuhkan waktu tertentu supaya ada mengambil putusan itu. Bagaimana kira-kira bentuk prosedurnya itu Pak? Prosedurnya itu dengan memusyawarahkan dengan wakil, guru, stakeholder seluruh yang ada di madrasah, dibicarakan, disampaikan ini masalahnya, kemudian dicari apa gambaran solusinya, maka yang menjadi keputusan itu yang diberikan solusi kepada hasil musyawarah. Hasil musyawarah ya Pak ya. Jadi maka keputusan, jadi bukan hanya keputusan pimpinan, berarti keputusan hasil musyawarah yang diberikan. Kalau kasus berat. Jadi untuk kasus berat Bapak melakukan musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait. Setelah itu hasil keputusan adalah hasil keputusan musyawarah seperti itu ya Pak ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini Pak, dilema etika terutama? Siapa kira-kira orang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Siapa yang terlibat di sini Pak? Pertama diindikasi masalah. Contohnya kalau masalah kesiswaan tentu berkaitan dengan siswa. Jika berkaitan dengan guru kursus pembelajaran, maka yang seimbang adalah wakil kurikulum. Kalau berkaitan dengan anak, tambahnya mungkin bakat-bakat anak, tentu dengan guru BK, menyesuaikan dengan keadaan itu. Itu yang jadi untuk mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan tergantung kasusnya. Kalau kasusnya siswa berarti Bapak membutuhkan wakasis, wakil kesiswaan untuk bekerja sama. Kalau berhubungan dengan PBM, Bapak berhubungan dengan wakakul atau bisa juga dengan guru-guru yang bersangkutan. Kalau yang masalah anak, nanti Bapak mungkin dalam pengambilan keputusan berkoordinasi dengan guru BK. Gitu. Jadi berarti di sini dapat kita tangkap Bapak dalam mengambil keputusan ini melibatkan orang ya Pak untuk membantu dan mempermudah dalam pengambilan keputusan. Artinya tidak merupakan keputusan tunggal ya Pak, tapi adalah keputusan bersama. Baiklah Pak, dari semua hal yang telah disampaikan dari cerita kita dari tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil atau Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi di sini dikhususkan memang pengambilan keputusan dilema etika nih Pak. Apa pembelajaran yang dapat Bapak? Pembelajaran yang dapat diperoleh dari pengambilan kebijakan, bahwasanya pengambilan kebijakan itu harus mempertimbangkan baik buruknya, benar tidaknya, atau benar-benar sama benar. Maka yang benar ini harus jalan kedua ya. Jadi ada prosesnya. Contohnya dalam yang tadi dalam madrasah ini kan ada dua naungan, Muhammadiyah dan pemerintah. Maka pengambilan keputusan itu harus mensinkronkan keduanya. Kalau seandainya kepala kegiatan ini, maka wakilnya di situ. Kalau waktunya berdempetan. Tapi kalau tidak berdempetan, maka bisa kepala yang sendiri yang memang ditentukan. Jadi mempertimbangkan
kebijakan Nilai-nilai itu. dan nilai-nilai kebenaran juga mungkin adilannya. Berarti dapat saya ambil benang merahnya bahwasanya pelajaran yang Bapak ambil dari pengambilan keputusan ini adalah selalu mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan terutama ya Pak, nilai-nilai kebenaran, karena dia mengambil keputusan benar sama benar seperti itu ya Pak ya. Luar biasa Pak, memang seperti itu yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari ya Pak. Kira-kira masih ada yang bisa Bapak sampaikan, karena kita sudah hampir pertanyaannya sudah hampir selesai. Kira-kira selain pembelajaran seperti yang Bapak sebutkan tadi, masih adakah Pak yang dapat diambil dari pengambilan keputusan dilema ini? Pembelajaran apa lagi Pak? Masih adakah kira-kira Pak? Saya rasa cukup. Terima kasih banyak Pak, sudah banyak saya dapatkan dari wawancara dengan Bapak, sudah banyak hal yang saya dapatkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita ya Pak, untuk kita analisa, kemudian kita lakukan refleksi atas bagaimana pengambilan keputusan terutama di sekolah ini ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak telah mengganggu Bapak, dan terima kasih juga atas sajian yang barusan disampaikan ke saya, merupakan data juga buat saya ya Pak. Saya ucapkan terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.